Bab 1013. Kemarahan batin Lin Yu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Yang paling dia pedulikan dalam hidupnya adalah keluarga dan saudara laki-lakinya. Hu Qingfeng adalah saudaranya, dan keluarga Hu Qingfeng secara alami adalah keluarganya. Tu Wei sedang memotong pisau di hatinya terhadap anaknya yang sangat menyiksa Hu Qingfeng. Sejauh yang dia tahu, anak Hu Qingfeng baru berusia 4 atau 5 tahun ini. Memikirkan tampilan Hu Qingfeng yang menyayat hati ketika dia tahu mata putranya dicabut, hati Lin Yu bergetar, dan jari-jarinya gemetar tanpa merasa wajib. Binatang buas ini lebih rendah dari babi dan anjing. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan saat ini, dan dia harus pergi ke Changqing sendiri untuk menghancurkan tubuh Tu Wei. Dia tahu bahwa semua yang dia katakan dan lakukan adalah membuatnya marah. Karena dia sangat ingin membuatnya kesal, dia melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian dia membiarkan Tu Wei dan dokter misterius itu melihat konsekuensinya, membuatnya marah. Bu Cheng diteriaki oleh Lin Yu, dan ketika dia hendak berbicara, dia menelannya kembali setelah mengikuti Lin Yu begitu lama. Dia tahu bahwa Lin Yu sudah dalam keadaan marah saat ini. Kakak Bu, jangan khawatir, aku sudah sadar sekarang. Aku juga sangat bijaksana. Ekspresi Lin Yu suram, dan dia mengatakan setiap kata dengan pasti, saya akan pergi ke Changqing sekarang, dan saya akan membiarkan dia mati. Meskipun dia sangat marah saat ini, dia masih sangat tenang dan rasional. Dan keputusan yang dia buat bukanlah karena dia terpesona oleh kebencian. Hu Qingfeng telah melakukan banyak hal untuknya, ini juga waktu, dia telah mendedikasikan untuk Hu Qingfeng sekali. Hahaha. Tu Wei di ujung telepon itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataan Lin Yu, lalu berkata, Oke, Tuan He, maka saya akan membersihkan leher saya dan menunggu perjalanan Anda. Tetapi saya ingatkan, sebelum datang ingatlah untuk menyendiri dengan keluarga Anda, karena ini mungkin perpisahan. Sambil berbicara, ia langsung membalikkan kata-katanya dan terus tertawa, tapi tidak masalah jika kamu lupa mengucapkan selamat tinggal. Saat kamu meninggal, aku juga akan mengunjungi dan bersimpati dengan keluargamu, terutama sejak ku dengar bahwa istrimu masih pilihan yang bagus. Cantik. Aku secara alami akan menjaganya untukmu. Saya harap Anda bisa terus berbicara seperti ini ketika Anda melihat saya. Lin Yu memotongnya dengan suara dingin, dan tidak merasa kesal, karena Tu Wei sudah menjadi orang mati di matanya, dan kemudian dia menutup telepon secara langsung, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Tu Wei. Setelah bertemu, dia akan memiliki komunikasi yang mendalam dengan Titan ini. Kakak Bu, apakah tiketnya sudah dipesan? Lin Yu menyipitkan mata dan bertanya, lalu berkata, pesan tiket untuk Chun Seng, Qiuman, dan kakak Niu. Ayo pergi bersama. Bu Cheng mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Melihat bahwa Lin Yu akan pindah, dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya dengan suara yang dalam, Tuan, semua orang ini telah pergi ke Changqing, rumah itu. Ada saudara Li di rumah, juga Han Bing dan Departemen Pesawat Militer. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, saya akan meminta Han Bing untuk mengirim seseorang untuk menjaga keluarga saya. Selain itu, sekarang saatnya Ratu Inggris datang ke China sebagai tamu. Seluruh ibu kota sekuat ember besi. Hanya yang tidak sabar akan ada di sana. Saat ini, plotnya salah. Jadi jangan khawatir tentang keselamatan keluarga. Karena pembunuhan duta besar negara lain di kota asalnya, kali ini Ratu datang ke China, dan persiapan yang dilakukan di atas sudah sangat memadai. Bahkan orang biasa yang berjalan di jalan dapat diperiksa secara acak oleh polisi beberapa kali saat mereka berjalan. Terlebih lagi, Lin Yu baru saja membunuh Tuan Jiasen, pemimpin kedua dari Biara, untuk mencegah pembalasan keji oleh Biara. Semua personel Departemen Pesawat Militer telah menangguhkan liburan mereka dan bertugas di seluruh kota selama 24 jam. Namun, karena Lord Kasen,
orang yang dominan di wilayah Huaxia, menghilang, dan biara juga untuk sementara waktu tanpa pemimpin di Tiongkok, jadi periode waktu ini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dalam situasi ini, Lin Yu sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Jiang Yan, ibunya, dan lainnya. Dia pergi ke Changqing kali ini. Selain kehilangan kesempatan untuk membunuh Rong Hesu, dia tidak akan menderita kehilangan atau kehilangan keraguan. Tentu saja, mungkin dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali begitu dia pergi. Bagaimanapun, Changqing tidak lebih baik dari ibu kota. Itu adalah situs dokter misterius. Mungkin orang-orang dari dokter misterius telah menyiapkan ribuan pedang dan 1000 busur panah menunggunya. Tapi dia tetap harus pergi. Karena saudaranya membutuhkan dia. Namun, dia tahu bahwa reputasi Feng tidak terbangun. Meskipun Yan Kaotang yang bermartabat tidak sebaik dokter misterius, itu tidak terikat kertas. Sekarang Hu Qingfeng takut dikendalikan oleh orang lain, jadi dia tidak berani bekerja keras. Dalam analisis terakhir, adalah karena kekasih dan anaknya diculik oleh orang lain. Jadi setelah Lin Yu pergi ke Changqing, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan cara untuk menyelamatkan istri dan anak-anak Hu Qingfeng kemudian. Hu Qingfeng tidak akan khawatir tentang masa depan, dan melepaskan Yan Kaotang. Bu Cheng melihat bahwa nada bicara Lin Yu begitu tegas, dan dia tidak banyak bicara, memegang telepon ke Chun Seng, Qiu Men, dan 100 orang tuh. Lin Yu juga meminta Old Forzu untuk menelepon Li Zenseng dan Bai Rentu, dan meminta mereka untuk datang sekarang dan langsung pergi ke bandara. Li Zenseng dan Bai Rentu bergegas ke bandara setelah menerima panggilan tersebut. Setelah melihat Lin Yu, Li Zenseng tampak murung dan membujuk Lin Yu, "Tuan, Anda harus berpikir 2 kali. Suanyimen berharap Anda meninggalkan ibu kota saat ini. Kepergianmu tidak hanya membunuh Rong Hesu, tapi juga menempatkanmu dalam situasi berbahaya. Saudara Li, saudara Hu, sudah dalam bahaya." Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh kepada Zenseng tanpa banyak bicara. Ketika Li Zenseng mendengar kata-kata Lin Yu, dia merasa tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu. Ketika dia datang, perutnya penuh, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Lin Yu selalu sangat setia, dan dia lebih suka tidak bunuh diri demi saudara dan keluarganya. Oleh karena itu, pada saat ini ketika Hu Qingfeng terbunuh, Lin Yu tidak akan pernah mengabaikannya. Terlebih lagi, Hu Qingfeng dengan sengaja menyembunyikan kebenaran agar tidak mengalihkan perhatian Lin Yu, sehingga Lin Yu dapat berkonsentrasi menangani pencuri tua Rong Hesu, jadi dia pantas mendapatkan Lin Yu untuk melakukan ini untuknya. "Tuan, Hu Qingfeng memang harus membantu, tapi sayang sekali Rong Hesu tidak membunuh." Wajah Bai Rentu pucat, dan dia berkata dengan dingin, "Jika kamu melewatkan kali ini, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuhnya lagi. Kamu melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan ini saat itu." Sebagai orang yang telah diganggu oleh sekolah kedokteran yang mendalam, kebencian Bai Rentu terhadap sekolah kedokteran yang mendalam telah semakin dalam ke tulangnya, jadi dia benar-benar tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk membunuh Rong Hesu. Lin Yu juga tahu kebencian Bai Rentu dan dokter misterius, menoleh untuk melihat Bai Rentu, dan berbisik, "Saudara Niu, kesempatan hilang, kamu bisa memperjuangkannya lagi, tetapi saudara itu hilang, tetapi kamu tidak dapat menemukannya lagi. Saudara Hu adalah saudara laki-laki saya He Jiarong. Di mata saya, hidupnya ratusan kali lebih berharga daripada pencuri lama Rong Hesu, jadi saya tidak bisa menyerah padanya, tetapi saya tahu bahwa Anda dan saudara Hu benar dan salah sekolah kedokteran memiliki kebencian yang dalam. Jika Anda ingin tinggal dan menemukan kesempatan untuk membunuh Rong Hesu untuk membalas dendam, saya tidak akan menghentikan Anda, dan saya akan membiarkan Han Bing membantu Anda sebanyak mungkin. Jadi, bagaimana memilih, Anda memutuskan." Berbicara, Lin Yu dengan lembut menepuk bahunya, lalu menoleh dan berjalan cepat menuju terminal. "Lao Niu,
jika kamu tetap tinggal, kami tidak menyalahkanmu. Bu Cheng juga berjalan mendekat dan menepuk bahu Bai Rentu, dan menyerahkan belati dan senjata lainnya yang dibawanya ke Li Zenseng, lalu mengikuti Lin Yu bersama Chun Seng dan Qiu Men ke terminal. Outsu menoleh dan melirik ke 100 orang Tu, sedikit ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk mengikuti Lin Yu dan yang lainnya. Bai Rentu mengepalkan tinjunya dengan erat dan berdiri diam di sana, jelas berjuang di dalam hatinya. Lao Niu, jika kamu tidak pergi, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kami semua tahu hubunganmu dengan Hu Qingfeng. Li Zenseng takut ratusan orang akan dibebani, jadi dia menghibur ratusan orang dengan lembut. Namun saat ini Bai Rentu telah melepas semua perkakas besi seperti belati yang ia kenakan, dan menyerahkannya kepada Li Zenseng yang berada di samping, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak di sini, kamu jaga Yiner untukku, tapi ada satu hal yang tidak kamu inginkan. Kesalahpahaman, saya tidak membantu Hu Qingfeng kali ini. Saya hanya berjanji kepadanya bahwa saya akan membantunya membalas kematian Pintu, jadi saya tidak bisa membiarkan dia mati sebelum membalasnya. Apakah kamu benar?"